Berawal dari desa Berg yang terletak di pulau kecil, desa itu dihuni oleh bangsa Viking dengan pekerjaan yang biasa mereka lakukan yaitu memancing dan berburu. Mereka hidup dengan baik, tapi berkali-kali harus mengurusi gangguan yang sering mereka sebut hama. Jadi sekumpulan naga datang mengganggu untuk mengambil hewan ternak mereka. Bukan hanya itu, mereka juga kadang-kadang menyerang lalu merusak tempat tinggal bangsa Viking. Tapi bukannya kabur dan berlindung, bangsa Viking berbondong-bondong menyerang para naga tersebut dipimpin oleh Stoik sebagai kepala suku. Sama seperti yang lain, Haikap anak dari Stoik keluar untuk ikut berperang melawan para naga. Namun langsung dicegat oleh ayahnya karena dibilang terlalu kurus dan lemah untuk bergabung. Dia disuruh oleh ayahnya untuk masuk lalu membantu Gober yang sedang menyiapkan senjata untuk melawan para naga. Tiba di sana, Haikap beberapa kali memohon untuk ikut berperang, tapi tetap sama saja ditolak oleh Gober. Tidak lama, naga yang paling ditakuti bernama Night Fury datang. Dan kali ini, Haikap nekat untuk keluar dengan membawa senjata meriam bola yang dia buat. Haikap berusaha untuk melawan naga paling menakutkan itu secara diam-diam. Semangatnya semakin membara ketika tahu jika belum ada yang bisa mengalahkan naga Night Fury. Jadi dia ingin menjadi yang pertama membunuh naga tersebut. Dengan keyakinan yang dia punya, walaupun di dalam kegelapan, dia berhasil menembak Night Fury sampai naga itu terjatuh ke hutan. Baru saja bersorak karena berhasil menangkap Night Fury, dari sisi lain, tiba-tiba seekor naga ganas menghampirinya dan hampir membunuh Haikap. Stoik yang melihat hal itu dari jauh pun langsung berlari lalu mengalahkannya sendiri. Gara-gara menyelamatkan Haikap, beberapa naga yang seharusnya berhasil ditaklukkan kabur dan berhasil membawa ternak mereka. Haikap pun disalahkan atas kejadian tersebut. Sambil diseret untuk masuk ke rumah, Haikap mengatakan jika dirinya berhasil menembak Night Fury lalu jatuh ke hutan. Tapi orang-orang tidak percaya. Haikap yang keras kepala dan penasaran, diam-diam pergi dari rumah lewat pintu belakang untuk melihat apakah Night Fury benar-benar jatuh di hutan atau tidak. Scene selanjutnya, Stoik yang geram dengan naga-naga yang selalu merampas ternak-ternaknya mengajak yang lain untuk ikut mencari sarang naga lalu menghancurkannya. Awalnya mereka ragu apakah mungkin menemukan sarang naga lalu menghancurkan mereka. Tapi kemudian mereka setuju karena tidak ingin terus memiliki kehidupan yang tidak tenang. Setelah itu, Stoik berbincang dengan Gober dan meminta dia mengajari anaknya untuk menjadi pemburu naga yang handal, sehingga akan berguna jika nanti perang dengan naga terjadi lagi. Kembali lagi pada Haikap, dia masih berusaha menerka-nerka di mana Night Fury itu terjatuh, sampai tidak lama kemudian dirinya menemukan jejak. Lalu saat diperiksa ternyata benar, itu adalah Night Fury. Melihat si Night Fury tidak berdaya karena terkena jebakan yang dia buat, Haikap berniat untuk membunuhnya. Namun tak tega karena wajah memelas Night Fury. Alhasil, Haikap pun melepaskan tali itu menggunakan pisaunya. Untung saja dia tak diterkam ketika Night Fury berhasil lepas. Singkat waktu, malam pun tiba. Kembalinya ke rumah, Haikap dan Stoik saling mengutarakan keinginan masing-masing. Haikap yang batal menjadi pemburu naga, sedangkan Stoik sebaliknya. Tapi karena kalah debat, Haikap terpaksa mengikuti kemauan ayahnya untuk berlatih menjadi seorang pemburu naga besok bersama Gober sebagai gurunya. Keesokan harinya, Haikap berkumpul bersama dengan Astrid, wanita idamannya, Facelike, Snatlot, Tafnat, dan Rafnat. Latihan pertama, mereka akan menaklukkan naga Deadly Nether, naga brutal tapi sangat ganas.
Astrid dan kawan-kawan sangat kewalahan ketika bertarung melawan naga tersebut. Sedangkan Haikap yang baru pertama mengikuti latihan tak bisa melakukan perlawanan dan hampir terbunuh. Untung Gober langsung menyelamatkannya. Selesai latihan, Haikap pergi lagi ke hutan untuk memastikan apa Nick Fury masih di sana atau tidak. Dan ternyata benar, Nick Fury sedang terjebak di sebuah lembah curam dan dia tidak bisa keluar dari sana. Haikap mengamati kenapa Nick Fury tidak bisa terbang tinggi dan ditemukanlah jika sayap ekornya patah karena terkena senjatanya tempo hari. Singkat waktu, Haikap kembali lagi ke tempat pelatihan. Dia menikmati makan malam sambil membaca buku panduan yang memuat informasi dari para naga. Melihat halaman informasi mengenai Nick Fury masih kosong, Haikap berniat untuk mendekati Nick Fury dan memperoleh informasinya untuk mengisi lembar kosong tersebut. Di tempat lain, Stoik dan para bangsa Viking akhirnya menemukan sebuah tempat misterius yang ia yakini tempat itu adalah sarang para naga. Kembali lagi pada Haikap, ketika sedang latihan dan tidak bisa melakukannya dengan baik, Haikap pun pergi untuk menemui Nick Fury lagi. Dia datang sambil membawa ikan dan berharap Nick Fury luluh kepadanya. Karena tak kunjung datang, Haikap perlahan menyodorkan ikan itu sambil memanggil-manggil Nick Fury. Tidak lama naga itu datang kepadanya. Haikap sempat kaget ketika melihat gigi Nick Fury bisa muncul dan menghilang. Pikirannya juga salah tentang Nick Fury yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya menyenangkan dengan gigi yang unik. Tidak lama, Haikap pun berhasil meluluhkan hati Nick Fury. Dan karena kebetulan gigi Nick Fury ompong, ia memberinya nama Toothless. Pada malam harinya, Haikap bekerja keras untuk membuat sirip prostetik, berharap Nick Fury bisa terbang dengan bebas lagi. Singkat waktu, keesokan harinya di hutan agar dia bisa memasang sirip buatannya, dia membawa begitu banyak ikan untuk Toothless makan dan teralihkan perhatiannya. Di situ, tanpa dia sangka, Haikap menemukan fakta jika naga takut dengan belut laut. Ketika Toothless makan, Haikap diam-diam memasang sirip itu dan berhasil. Toothless sekarang bisa terbang dengan tinggi lagi, tapi ketika Haikap dihempaskan ke tanah, Toothless jatuh karena sirip itu harus dikendalikan secara manual oleh Haikap. Beralih dari Nick Fury, Haikap kembali melakukan latihan dengan teman-temannya, dan untuk hari ini dia melawan naga Hydeus. Berbeda dengan cara teman-temannya melawan naga itu, Haikap menggunakan belut laut. Gober yang melihatnya melongo karena Haikap bisa dengan mudah memasukkan naga tersebut kembali ke kandangnya. Dari Toothless juga Haikap jadi mengerti cara-cara tentang menaklukkan naga, hingga membuat Astrid kesal karena teman-teman yang lain sering memuji keahlian Haikap. Sampai suatu hari, Astrid melihat Haikap di hutan. Dia mengikutinya, tapi malah kehilangan jejak. Ternyata Haikap datang untuk mengupgrade sirip prostetik hingga akhirnya bisa dikendalikan dengan baik. Cukup lama berlayar untuk mencari sarang naga. Stoik dan para Viking yang lain pulang karena tidak menemukan apa-apa. Ketika sampai, Gober langsung mengatakan jika Haikap berhasil menemukan cara untuk menaklukkan naga. Stoik yang mendengarnya hanya bisa tercengang karena memang serasa itu tidak mungkin. Hari itu juga, Haikap menguji sirip Toothless dengan terbang melintasi lautan. Dia berhasil terbang dengan baik dan stabil, walaupun harus dikendalikan secara manual. Tapi tiba-tiba saja terjadi hal yang tidak menyenangkan. Dia kehilangan kendali dan hampir terjatuh. Tapi untungnya Haikap dengan cepat langsung menggapai tubuh Nick Fury lalu mengendalikannya lagi. Sejak saat itu Haikap sadar jika dia sangat menyukai naga dan seharusnya bangsa Viking tidak menyerang para naga untuk menaklukkannya. Puas bermain dengan Toothless dan naga yang lain, Haikap pun pulang.
Dia dikejutkan oleh kedatangan ayahnya yang merasa sangat bangga karena Haikab berhasil melakukan latihan dengan sangat baik dan berhasil menaklukkan naga sesuai harapan ayahnya. Sebagai penghargaan dan rasa bangga, Stoik memberi Haikab helm bertanduk yang terbuat dari salah satu penutup dada ibunya yang sudah meninggal. Tapi Haikab tidak dapat berbicara jujur dengan mengatakan hal yang sebenarnya jika Haikab menaklukkan naga bukan untuk penaklukannya atau bahkan membunuhnya, melainkan ingin membaur dengan mereka. Scene selanjutnya adalah hari penentuan. Haikab dan kawan-kawan dites agar tahu pantas atau tidakkah mereka untuk melakukan pemburuan naga. Astrid dan Haikab berlomba untuk menaklukkan naga buntal, tapi lagi-lagi Haikab berhasil melakukannya lebih dulu. Karena juri lebih memilih Haikab menjadi pemenangnya, Astrid menjadi sangat marah. Dia tidak terima dan ingin mengetahui apa rahasia yang digunakan Haikab sampai bisa semudah itu menaklukkan naga. Dia pun diam-diam mengikuti Haikab sampai ke hutan. Haikab yang kala itu sedang membawa makanan untuk Toothless sontak kaget karena melihat kedatangan Astrid. Ketika Haikab mencoba untuk menghentikan Astrid agar tidak terlalu kepo, Toothless datang dan berniat untuk melukai Astrid karena Toothless kira Astrid adalah musuh. Dengan cepat Haikab menenangkan Toothless dan meyakinkannya jika Astrid itu adalah temannya. Tahu jika Haikab berteman dengan naga membuat Astrid tercengang dan tidak percaya. Dia bahkan berniat kabur untuk memberitahu semua orang. Namun hal itu tidak bisa dibiarkan oleh Haikab. Dia terbang bersama dengan Toothless, lalu mengancam Astrid dengan menaruhnya di tebing. Kemudian membuat kesepakatan untuk tidak mengatakan masalah ini kepada siapapun. Setelah kesepakatan itu selesai dilakukan, Haikab mengajak Astrid terbang. Dia menunjukkan seberapa dekatnya dia dengan Toothless. Sampai tidak sengaja, Toothless mengajak mereka masuk ke kabut tebal dan banyak naga yang terbang di dalamnya juga. Supaya tidak ketahuan oleh naga lain, Haikab dan Astrid mencoba diam dan mengikuti mereka. Terlihat para naga itu membawa binatang buruan mereka, lalu masuk ke sebuah tempat mengerikan untuk menjatuhkan hasil buruan ke dalam lubang yang sangat dalam. Sambil bersembunyi, Haikab agak kesal di sini. Dia bertanya, kenapa mereka mencuri tapi ujung-ujungnya dibuang juga? Dan terjawablah pertanyaan itu ketika naga raksasa muncul dari dalam lubang yang sangat dalam itu. Haikab yang merasa ini sangat berbahaya pun menyuruh Toothless untuk pergi. Untung saja mereka pergi di waktu yang tepat karena hampir saja mereka menjadi santapan naga raksasa tersebut. Kini mereka tahu alasan para naga mencuri binatang ternak. Itu semua hanya untuk memuaskan si naga raksasa tadi agar para naga lain tak menjadi santapan. Astrid lalu buru-buru ingin memberitahu Stoik tentang naga raksasa itu, tapi dihentikan oleh Haikab karena dia tahu jika ayahnya tahu, maka Toothless akan dalam bahaya. Astrid yang paham akan hal itu pun pulang dan tidak lupa memberikan kecupan kecil untuk Haikab. Keesokan harinya tiba hari ujian terakhir Haikab untuk membunuh naga. Melihat ayahnya sangat bersemangat ingin melihat anaknya akan menjadi Viking handal, Haikab mulai merasa cemas karena sudah berbohong. Tapi dia mencoba untuk tenang dan langsung masuk ke arena. Ketika naga keluar, Haikab melepas semua senjatanya dan berkata dengan lantang untuk tidak akan pernah membunuh naga. Dia berkata dia bisa menaklukkan naga dengan caranya sendiri. Tapi tiba-tiba Stoik berteriak dan membuat naga yang hampir luluh tadi malah menyerangnya. Toothless yang tajam pendengarannya langsung berusaha terbang untuk menyelamatkan Haikab. Tapi karena tidak ada yang mengendalikan sayapnya, dia pun hanya bisa lari secepat mungkin. Sampai akhirnya dia bisa tiba tepat waktu lalu menyerang naga tersebut. Haikab yang tahu jika ayah dan bangsa Viking lain akan menangkap Toothless bergegas menyuruh naga kesayangannya itu untuk pergi. Tapi Toothless tidak mau. Di saat Toothless merasa terancam, dia langsung bertarung dengan Stoik, menyudutkan Stoik dan membuatnya tidak berdaya. Haikab yang bingung menyuruh Toothless untuk berhenti. Sampai akhirnya Toothless pun ditangkap.
Di tempat lain, Haikab berbicara kepada ayahnya dan memberitahu jika naga sebenarnya tidak seganas yang dia pikir. Dia juga secara spontan memberitahu jika Toothless tahu sarang naga. Dan hal itu membuat Stoik semakin bersemangat untuk menangkap naga dan menggunakan Toothless sebagai penunjuk jalan. Beberapa lama kemudian Stoik langsung mengikat Toothless di kapalnya karena akan berangkat bersama yang lain ke sarang naga. Sedangkan Haikab hanya bisa diam. Lalu Astrid datang meyakinkan Haikab. Astrid berkata jika baru Haikablah orang yang bisa berteman dengan naga, maka hanya Haikab yang bisa membawa perubahan pada bangsa Viking. Awalnya Haikab menolak dengan pernyataan itu, tapi Astrid terus meyakinkan Haikab hingga Haikab pun setuju dengan hal itu. Memikirkan hal yang sama, Haikab dan Astrid kembali ke tempat pelatihan untuk melatih teman-temannya agar bisa berteman juga dengan naga. Stoik yang berhasil sampai di Pulau Naga menggunakan ketapel raksasanya untuk menghancurkan dinding gua. Lalu terlihatlah ratusan naga di sana. Naga-naga itu keluar bukan untuk menyerang bangsa Viking, tapi untuk pergi karena naga raksasa muncul. Para bangsa Viking tentu kaget, tapi mereka terus berusaha untuk melawan naga yang ukurannya nggak ngotak itu. Namun ternyata sia-sia saja, yang ada seluruh kapal mereka dihancurkan lalu dibakar habis. Sedangkan Toothless masih terikat di kapal. Stoik dan Gober yang tidak bisa diam saja mulai menyerang lagi. Hingga kemudian Haikab dan kawan-kawan datang membantu dengan mengendarai naga. Haikab menyuruh Astrid dan yang lain untuk mengalihkan perhatian sedangkan dirinya akan menyelamatkan Toothless yang masih terikat. Tapi belum selesai melepaskan ikatan, Toothless terkena serangan dari naga raksasa sampai terjatuh ke dalam air dan tenggelam. Dengan cepat Haikab langsung menolong, tapi tidak bisa bertahan lama. Untung Stoik datang tepat waktu. Setelah memastikan anaknya baik-baik saja, dia kembali lagi ke air untuk menolong Toothless. Melihat kedatangan Stoik sempat membuat Toothless heran. Ditambah ketika sebelum Haikab berangkat dengan Toothless untuk menyerang naga raksasa, Stoik meminta maaf atas segala keegoisannya selama ini. Haikab dan Toothless kemudian bergabung dengan teman-temannya, berusaha untuk menyelamatkan Astrid yang hampir menjadi santapan naga raksasa. Dia lalu memancing naga untuk mengikutinya ke kumpulan awan hitam. Tapi sial, dia terkena serangan naga raksasa sampai sirip prostetiknya terbakar dan membuatnya jatuh. Tidak menyerah, Haikab menuntun Toothless untuk menyemburkan apinya pada waktu yang tepat, yaitu ketika mulut naga raksasa menganga, Toothless harus menyemburkan apinya. Dan rencana itu berhasil, gas yang ada pada tubuh naga raksasa meledak. Karena tidak kuat untuk naik lagi dan terkena hantaman ekor naga raksasa, Toothless dan Haikab jatuh. Stoik dengan ketakutan menghampiri Toothless dan Haikab. Dia kira Haikab sudah mati, tapi ternyata dia masih hidup karena dilindungi oleh Toothless. Mereka semua bersorak dan mengucapkan syukur karena Haikab dan Toothless selamat. Thank you for saving my son. Mereka kemudian pun pulang. Toothless kini telah diberi kebebasan untuk tinggal di rumah Haikab. Walaupun kaki kiri Haikab terluka dan harus diganti dengan kaki prostetik, tapi dia cukup lega dengan keadaan bangsa Viking dan naga yang bisa hidup damai berdampingan. Haikab juga diberi oleh Gober sebuah sirip prostetik untuk Toothless agar dia bisa terbang mengendalikan Toothless lagi.
5 tahun setelah bangsa Viking di desa Berg dan para naga sudah berdamai, mereka kini hidup berdampingan. Kalau dulu para naga datang untuk mencuri ternak warga, kini mereka mengambilnya untuk mengumpulkan poin perlombaan balap naga. Pada lomba ini, Astrid keluar sebagai juara karena berhasil mengambil domba hitam yang memiliki poin paling besar. Sedangkan Hiccup dan Toothless memilih untuk terbang bebas, pergi ke segala tempat dan memetakan tanah yang belum dijelajahi. Ketika Hiccup sedang memetakan wilayah yang baru saja ia temukan, tiba-tiba Astrid datang. Dia bertanya, kenapa Hiccup tidak mengikuti lomba yang diadakan oleh ayahnya sendiri? Hiccup menjawab bahwa dia kurang tertarik dengan hal itu, apalagi karena sekarang dirinya sudah menginjak usia 20 tahun. Hiccup selalu didesak oleh sang ayah yaitu Stoic the Vast untuk belajar menggantikannya sebagai kepala suku. Walaupun Astrid tahu kalau menjadi kepala suku bukanlah keinginan Hiccup, tapi karena hanya Hiccuplah penerus satu-satunya, Astrid pun mencoba untuk meyakinkannya. Sampai tiba-tiba Hiccup menyuruhnya untuk berhenti bicara karena dia melihat kepulan asap tebal tepat di depan mereka. Ketika diselidiki, mereka menemukan sisa-sisa benteng yang telah terbungkus es dan juga para penjebak naga yang tiba-tiba melempar jaringnya. Karena dari kejadian ini, Stormfly alias naganya Astrid tertangkap, Astrid dan Hiccup langsung turun dan meminta kelompok penjebak itu untuk melepaskannya. Sialnya si ketua yang bernama Eret ini menolak. Dia bahkan menuduh Hiccup sebagai bagian dari kelompok penjebak lain yang baru saja menyerangnya, hingga naga yang telah mereka tangkap terlepas lagi. Mendengar itu Hiccup pun bingung karena faktanya bukan dia pelakunya. Tapi karena Eret lebih takut dimarahi oleh bosnya yaitu Drago jika tidak menyerahkan buruannya, dia pun memilih untuk berkelahi dengan Hiccup dan kawan-kawan. Beruntungnya Hiccup mampu memenangkan perkelahian itu serta membebaskan Stormfly. Lalu karena keberadaan para penjebak naga itu sangat meresahkan, Hiccup pun langsung melaporkannya kepada sang ayah. Saat sampai di desa, Hiccup bilang bahwa ada sekelompok penjebak naga memiliki rencana untuk menangkap dan mencuci otak semua naga untuk ia jadikan prajurit. Awalnya ayah hanya menganggapnya remeh, tapi ketika Hiccup menyebut nama Drago Bloodfist, ayah langsung menyuruh para naga untuk bersembunyi di ruang bawah tanah dan menutup semua pintu badai agar anak buah Drago tidak bisa masuk. Di sini ayah menyuruh Hiccup untuk mempersiapkan diri karena ia yakin perang pasti akan terjadi. Hiccup yang menjunjung tinggi perdamaian pun menolak. Ia berpikir jikalau penduduk desa Berg bisa membujuk Drago, kemungkinan perang bisa dihindari. Tapi karena ayah sangat mengenal sosok Drago, yang mana Drago adalah orang yang tidak punya hati nurani, Hiccup memutuskan untuk pergi sendirian menemui Drago lalu disusul oleh Astrid yang merasa khawatir. Hiccup dan Astrid pergi ke kapal milik Eret dan timnya. Di sana mereka berpura-pura menyerahkan diri dan pasrah jika akan dibawa ke hadapan Drago. Tapi baru saja Hiccup meyakinkan Eret, tiba-tiba teman-temannya datang menyelamatkannya atas perintah dari sang ayah. May I? Untuk kesekian kalinya, Hiccup menolak untuk pulang dan tetap ingin bernegosiasi dengan Drago. Sampai akhirnya ayah datang dan mengungkap sekejam apa itu Drago. Jadi, bertahun-tahun yang lalu saat para kepala suku berkumpul untuk membahas ancaman naga yang sedang terjadi, tiba-tiba Drago datang. Dengan nada bicaranya yang lembut, Drago mengaku kalau hanya dia yang bisa mengendalikan naga. Maka dari itu, jika bangsa Viking bersedia untuk melayaninya, maka Drago akan melindungi mereka dari ancaman para naga. Mendengar ucapan Drago waktu itu, semua kepala suku pun langsung tertawa. Lalu Drago yang merasa dipermalukan memilih untuk pergi. Dan tepat setelah itu, muncullah naga berlapis baja yang membakar tempat pertemuan tersebut lalu membunuh semua orang kecuali ayah. Setelah mendengar cerita dari ayah, semua orang langsung bergidik ngeri, kecuali Hiccup. Dia bahkan semakin bersemangat untuk bertemu dengan Drago dan akan berusaha membujuknya agar perang tidak pernah terjadi. Dalam perjalanan menuju kediaman Drago, tiba-tiba Hiccup dan Toothless dihadang oleh penunggang naga bertopeng. Di sini mereka diserang hingga Hiccup dan Toothless terpisah. Para naga itu kemudian membawa Hiccup ke sarang mereka sekaligus tempat tinggal penunggang bertopeng itu. Beberapa saat kemudian Toothless pun menyusul. Dan di saat itu juga si penunggang bertopeng menunjukkan jati dirinya di mana ternyata dia adalah Valka, ibu kandung Hiccup yang sudah lama menghilang.
Ibu bercerita bahwa dulu ketika kekacauan masih sering terjadi antara para naga dan bangsa Viking di desa Berg, Hiccup yang masih bayi dihampiri oleh seekor naga. Ibu pikir naga itu akan menyakiti Hiccup, tapi saat diperhatikan, naga itu justru mengajak Hiccup bercanda, sampai tiba-tiba ayah datang melempar senjatanya dan membuat naga itu tidak terkendali hingga membawa ibu pergi bersamanya. Sejak saat itu orang-orang menganggap ibu telah meninggal dunia, Cok. Padahal ibu hidup dengan tenang dan nyaman di sarang para naga dengan pemimpin mereka yaitu naga alpa yang disebut Bewilderbeast, naga raksasa yang bisa menyemburkan nafas es serta mengendalikan naga yang lebih kecil. Setelah memperkenalkan Hiccup dengan semua hal tentang tempat tinggalnya selama ini, ibu mengajak Hiccup untuk mencari makan. Dan cara mereka mencari makan sungguh unik, Cok, di mana para naga akan terbang menunggu Bewilderbeast menyemburkan ikan dari mulutnya. Selain mengajari Hiccup bagaimana cara naga mencari makan, ibu juga menunjukkan segala hal yang ia pelajari selama 20 tahun hidup bersama naga. Ibu yakin jika mereka terus bersama-sama, maka mereka bisa menciptakan kedamaian untuk dunia. Tapi saat Hiccup meminta tolong sang ibu untuk membantunya bicara dengan Drago, ibu menolak karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Sementara itu di tempat yang lain, Astrid dan kawan-kawan yang mengira bahwa kini Hiccup sedang berada di markas Drago memutuskan untuk pergi ke sana juga. Walaupun dilarang keras oleh kepala suku mereka, tapi karena keselamatan Hiccup lebih penting, mereka pun langsung menculik Eret dan menyuruhnya untuk menunjukkan arah menuju markas Drago. Sialnya, baru saja mereka sampai, anak buah Drago yang kebetulan sedang beroperasi tidak sengaja menemukan mereka dan langsung menyerahkannya ke hadapan Drago. Melihat Eret telah membawa penduduk desa Berg ke tempat persembunyiannya, Drago pun marah. Dia menyuruh pasukannya untuk segera mempersiapkan perang serta memberikan hukuman mati kepada Eret. Saat Eret akan dibunuh, tiba-tiba Stormfly datang menolongnya. Walaupun akhirnya naga itu pingsan karena terkena tembakan bius. Nah, karena hukuman mati pertama gagal, Eret pun diseret ke pinggir kapal dan akan dilempar ke lautan yang dingin bersama dengan Astrid dan kawan-kawan. Tapi lagi-lagi gagal karena Eret berhasil melumpuhkan para penjaga dan akan berusaha kabur dari sana. Di sisi yang lain, karena mendapat penolakan dari sang ibu, Hiccup mengajak Toothless untuk pergi menemui Drago sendirian saja. Tapi tiba-tiba, ternyata yang datang adalah Ayah dan Gober. Mereka yang mengira bahwa tempat itu adalah markasnya Drago menyuruh Hiccup untuk segera pergi dari sana. Namun saat mereka melihat Valka, Ayah pun langsung terdiam lalu berjalan perlahan ke arah sang istri untuk meluapkan kerinduannya. Setelah 20 tahun berpisah, ayah dan ibu pun bahagia karena mereka bisa bertemu lagi. Mereka kemudian bernyanyi untuk mengenang kebersamaan mereka dulu, walaupun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar karena tiba-tiba Drago dan pasukannya datang untuk berperang. Karena pasukan Drago sangat banyak, ibu terpaksa mengeluarkan naga alpanya untuk menyerang pasukan Drago. Tapi tidak disangka-sangka, Drago juga memiliki naga alpa berjenis sama yang kemudian membuat perang ini semakin memanas. Setelah pertarungan ini berlangsung cukup lama, naga putih milik ibu ternyata tidak mampu melawan naga hitam milik Drago. Alhasil, semua naga yang ada di sana pun langsung dikendalikan oleh naga alpa hitam, termasuk Toothless yang dikendalikan untuk membunuh majikannya sendiri, yaitu Hiccup. Ketika Toothless mulai mendekatinya dengan tatapan tajam, Hiccup berusaha untuk menyadarkannya. Tapi karena usahanya tidak berhasil, ayah langsung menghampirinya dan merelakan dirinya terkena serangan dari Toothless. Dari kejadian itu, ayah pun meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, Toothless kembali sadar dan dia bingung nih kenapa semua orang bersedih. Apalagi ketika Hiccup marah kepadanya, padahal Toothless tidak sepenuhnya bersalah. Di samping itu, Drago dan pasukan naganya pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia pergi menuju desa Berg untuk melanjutkan perang sekaligus merebut para naga yang masih tersisa di sana. Kehilangan ayah dan juga naga yang disayanginya tentu saja bukan hal yang mudah. Hiccup juga hampir menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi setelah memberikan pemakaman yang layak untuk sang ayah, ibu kemudian memberikan semangat kepada Hiccup.
hingga dia kembali percaya akan kemampuan dirinya untuk menyatukan manusia dan naga demi kedamaian dunia ini. We're going back. Dengan naga kecil yang tidak terkena pengaruh naga alpa hitam, Hiccup dan kawan-kawan pergi ke desa Berg tepat ketika desa Berg baru saja diserang oleh Drago dan pasukannya. Di saat teman-temannya berusaha untuk mengalihkan perhatian naga alpa, Hiccup berusaha menyadarkan Toothless kembali. Walaupun agak sulit, tapi berkat keterikatan batin mereka berdua, Toothless pun berhasil sadar dan kini mereka siap untuk berperang. Pada serangan pertama, Hiccup dan Toothless berhasil membuat Drago sedikit takut nih, apalagi saat Toothless tidak bisa lagi dikendalikan oleh naga alpa. Tapi karena Hiccup kurang berhati-hati, dia pun tidak memperhatikan sekitarnya hingga akhirnya dirinya dan Toothless terkena semburan es dari naga alpa dan akhirnya membeku. Melihat itu, ibu pun langsung panik. Tapi saat tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul, ibu langsung mundur. Dan ternyata cahaya tersebut adalah kekuatan baru dari Toothless. Dengan kekuatan itu, Toothless menyerang Alpha berkali-kali. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah kekuatan itu juga bisa mengendalikan para naga untuk balik menyerang naga Alpha dengan sangat brutal. Dari serangan yang bertubi-tubi itu, naga Alpha akhirnya berhasil dikalahkan. Saat gadingnya patah satu, dia dan Drago pun memutuskan untuk mundur dan pergi dari desa Berg. Lalu karena hanya Toothless yang mampu mengendalikan para naga, dia pun langsung dinobatkan menjadi naga Alpha yang baru, Cuk. Sekaligus dengan Hiccup yang menduduki posisi barunya sebagai kepala suku menggantikan sang ayah. Satu tahun setelah peristiwa film sebelumnya, Hiccup dan kawan-kawan berpetualang untuk menyelamatkan naga-naga yang disandra oleh para penjebak naga. Suatu hari, ketika Hiccup dan Toothless ingin membebaskan para naga, awalnya dia ingin melakukannya dengan cara menyelinap. Tapi karena tiba-tiba teman-temannya datang dan membuat kegaduhan, penjebak naga yang lain pun berdatangan hingga pertarungan tidak bisa dihindarkan. Beruntungnya, Hiccup dan kawan-kawan mampu memenangkan pertarungan singkat itu, lalu mengajak para naga yang berhasil mereka bebaskan untuk tinggal bersama di desa Berg. Sampai di sana, Astrid sempat kesal nih karena aksi pembebasan yang mereka lakukan tadi terbilang ceroboh. Dan untuk mencegahnya, mereka harus berlatih lebih keras lagi agar mereka tidak terlalu bergantung pada naga masing-masing. Ketika naga baru sedang menyesuaikan diri, tiba-tiba Gobber datang dan berteriak karena melihat naga Hobgobbler. Semua itu karena menurutnya naga banta tersebut adalah suatu tanda datangnya hal buruk. Tapi ibu yang tidak percaya langsung membantahnya dan mengajak yang lain untuk segera makan siang. Di saat yang lain sedang makan siang bersama, Gobber mengajak Hiccup berdiskusi mengenai desa Berg yang semakin hari semakin sempit. Dia bilang mereka harus menata kembali desa ini, contohnya seperti mencari tempat yang baru lagi. Atau kalau Hiccup belum mampu, lebih baik mereka berhenti memperdulikan naga-naga di luar sana dan segera menikahi Astrid karena dengan itu Hiccup akan terbantu untuk memperbaiki desa ini. Tepat setelah Gobber memberikan saran itu, Eret datang memberikan laporannya, di mana dia telah melihat dua kapal penjebak naga berada di selat. Mendengar kabar itu, Gobber pun semakin memojokkan Hiccup karena firasatnya benar. Jika Hiccup terus-terusan membebaskan naga yang telah ditangkap oleh para penjebak, maka para penjebak itu akan mendatangi Hiccup untuk balas dendam. Sementara itu di sisi yang lain, seorang pembunuh naga terkenal bernama Grimmel datang ke kapal penjara naga yang tadi didatangi oleh Hiccup dan kawan-kawan. Grimmel datang ke sana atas undangan dari panglima perang kapal itu, Cuk, yang mana dia meminta tolong kepada Grimmel untuk menangkap Hiccup yang akhir-akhir ini suka sekali membebaskan naga yang telah mereka tangkap. Awalnya Grimmel kurang tertarik nih dengan misi yang diberikan itu, tapi ketika panglima perang berkata bahwa Hiccup memiliki naga tunggangan yaitu naga Alpha Night Fury, Grimmel langsung setuju dan akan menggunakan naga putih yang gagal diselamatkan oleh Hiccup itu sebagai umpan agar misinya jauh lebih mudah. Hiccup sendiri kini sedang mengingat kembali masa lalunya, di mana dulu ayah pernah bilang kalau dia punya keinginan untuk berlayar mengarungi dunia dan menemukan Hidden World atau dunia tersembunyi. Hidden World sendiri adalah rumahnya para naga, Cuk.
dan ayah ingin menutup tempat itu agar para naga dan manusia tidak lagi berperang. Melihat keadaan desanya sekarang yang penuh sesak serta ancaman dari para penjebak naga, Hiccup pun bercerita kepada Astrid. Dia bilang akan meneruskan misi ayahnya untuk menemukan dunia tersembunyi di tanah rahasia di ujung dunia. Mendengar itu, Astrid langsung tertawa karena cerita mengenai dunia tersembunyi hanyalah bualan para pelaut kuno. Jadi, daripada mencari sesuatu yang tidak pasti, lebih baik Hiccup mencari cara lain untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi sekarang. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Toothless pergi ke suatu tempat karena merasakan sesuatu. Dan saat dicari, ternyata yang membuatnya datang adalah keberadaan Night Fury betina, Cok. Seperti yang sudah kita tahu, si naga putih ini digunakan untuk memancing Toothless datang. Makanya ketika Toothless mendekat, si naga putih langsung menyuruhnya untuk mundur karena tepat di hadapannya terdapat sebuah jebakan. Dengan perlahan Toothless menghampiri naga itu dan sudah sangat jelas jika mereka langsung terpesona satu sama lain. Tapi karena tiba-tiba terdengar suara, si naga putih ini pun langsung menembakkan plasmanya hingga muncullah Hiccup dan Astrid. Untung saja Hiccup selamat karena Astrid langsung menolongnya. Tapi sayangnya si naga yang mereka sebut sebagai Light Fury ini segera pergi karena menganggap Hiccup dan Astrid sebagai ancaman untuknya. Keesokan harinya ketika Hiccup sedang menceritakan tentang kejadian semalam, tiba-tiba Toothless menghampirinya dengan gelagat yang aneh. Astrid yang paham pun berkata kalau kini Toothless sedang jatuh cinta. Maka dari itu Hiccup harus mengajak Toothless ke hutan dan mencari Light Fury kembali. Ditemani oleh Tough Nut, Hiccup mengantar Toothless ke hutan untuk mencari Light Fury. Tapi bukannya naga putih yang mereka temukan, Hiccup justru menemukan tembakan bius dan juga perangkap naga yang hampir saja mencelakai Toothless. Sadar kalau ada penjebak naga yang berhasil menyelinap ke wilayahnya, Hiccup langsung melaporkannya kepada Gobber. Lalu karena Eret tahu pemilik bius tersebut, dia pun menyuruh Hiccup untuk berhati-hati. Dan jangan membawa Toothless terbang karena musuh yang sedang mengintai mereka saat ini adalah Grimmel, si pemburu naga paling pintar. Di malam harinya, Hiccup mulai mencari petunjuk tentang keberadaan dunia tersembunyi. Tapi tiba-tiba Grimmel datang dari belakang dan menembak Toothless yang sedang tertidur. Toothless! Dengan songongnya, Grimmel lalu duduk di kursi mendiang ayahnya Hiccup sambil mengakui kalau dirinya adalah pembunuh naga. Dia juga sudah membunuh semua jenis Night Fury dan Toothless adalah yang terakhir. Sayangnya, kesongongan Grimmel hanya berlaku sebentar nih karena ternyata dia sudah masuk ke jebakan yang Hiccup buat. Tapi Grimmel yang licik ini langsung memanggil dua naganya untuk menyerang penduduk desa Berg dan membuat sebagian tempat itu hangus terbakar. Sadar akan bahaya yang sedang mengancam, Hiccup menyuruh para warga untuk berkumpul di aula. Di sana Hiccup berencana mengajak semua orang dan para naga untuk meninggalkan desa menuju ke dunia tersembunyi, tempat yang paling aman. Awalnya rencana itu ditentang, Cuk. Mereka bangsa Viking dan semestinya tidak kabur saat perang sudah di depan mata. Tapi Hiccup yang tidak mau melihat warganya menjadi korban, dia berusaha untuk membujuknya lagi hingga akhirnya warga desa Berg pun menyetujuinya. Pada keesokan harinya, penduduk desa Berg serta para naga melakukan perjalanan untuk mencari dunia tersembunyi. Di waktu yang sama, Panglima Perang marah nih kepada Grimmel karena sudah membiarkan incaran mereka pergi begitu saja. Namun dengan santainya Grimmel bilang bahwa semua aman terkendali. Penduduk desa Berg memang sudah pergi, tapi mereka tidak akan bisa pergi jauh karena selain Toothless tidak bisa terbang jauh tanpa istirahat, Grimmel juga sudah menyuruh Light Fury untuk mengikuti mereka sehingga kemanapun mereka pergi, Grimmel akan langsung menemukannya. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, Hiccup dan rombongannya berhenti di sebuah pulau yang rencananya akan mereka jadikan tempat persembunyian sementara. Tapi karena dirasa tidak cukup aman, ibu pun pamit pergi untuk memastikan tidak ada siapapun yang mengikuti mereka, terutama Grimmel. Pada malam harinya, ketika semua orang dan para naga sedang tertidur pulas, tiba-tiba Toothless terbangun karena mencium bau dari Light Fury. Gak mau kehilangan kesempatan, Toothless pun langsung mengikutinya hingga ke tepi pantai. Dan di sana mereka saling mengungkapkan ketertarikan masing-masing. Karena ini baru pertama kalinya, Hiccup yang ikut terbangun pun langsung mengikuti mereka untuk membantu Toothless caranya memikat naga betina. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama nih, karena saat Light Fury mulai terbang, Toothless kebingungan yang disebabkan ekornya sudah cacat dan harus Hiccup lah yang mengendalikannya.
Melihat hal tersebut, Hiccup pun merasa tidak tega. Makanya dia langsung mengupgrade ekor buatan milik Toothless agar naga itu bisa terbang sendiri tanpa dikendalikan oleh dirinya. Singkat cerita, setelah ekor buatan itu selesai dibuat, Hiccup meyakinkan Toothless kalau sekarang dia bisa terbang sendirian. Maka dari itu, Toothless harus pergi mengejar Light Fury walaupun Hiccup tahu kalau di luar sana Grimmel sedang mengincar naganya. Dan benar saja, Cok. Setelah ibu berpatroli untuk mengecek keadaan sekitar, dia menemukan Grimmel tidak jauh dari tempat persembunyian mereka. Dia OTW bersama pasukannya dengan kapal-kapal yang berisi penjara untuk para naga. Dengan napas terengah-engah, ibu pun langsung melaporkannya kepada Hiccup dan yang lainnya. Dan karena tidak ada waktu untuk meninggalkan tempat tersebut, mereka pun memilih untuk menghadapi Grimmel. Di malam itu juga, Hiccup dan kawan-kawan pergi ke markas Grimmel untuk menangkap pria itu terlebih dahulu. Namun sialnya, justru merekalah yang terkena jebakan Grimmel. Jebakan itu membuat mereka tidak bisa keluar dari tempat itu dan harus berusaha menghindari serangan naga milik Grimmel sampai kemudian ibu datang memberikan pertolongan. Namun, saat mereka kembali ke tempat persembunyian sementara, Hiccup dan kawan-kawan baru sadar kalau Ravnat ketinggalan. Tidak mau membuat yang lain khawatir, dia berjanji akan membawa Ravnat kembali bersama Toothless. Tapi mengingat Toothless sedang kasmaran dengan Light Fury, Hiccup pun mulai kebingungan. Beruntungnya Hiccup memiliki Astrid nih. Dia yang tahu kalau Hiccup sedang gundah karena berpikir akan kehilangan Toothless, bergegas mengajaknya pergi mencari Toothless demi menyelamatkan Ravnat dari Grimmel. Sementara itu Ravnat sendiri malah santai nih, padahal kini dia sedang dipenjara. Dia terus saja ngoceh nggak jelas dan mengganggu Grimmel yang sedang menyusun rencana. Nah, karena Grimmel gak tahan dengan cerewetnya Ravnat ini, dia akhirnya membebaskan Ravnat. Selain itu, dia juga memberikan naga tunggangan untuk Ravnat secara cuma-cuma. Yang tentunya ini adalah hal aneh, tapi sayangnya Ravnat tidak menyadari itu. Di sisi yang lain, setelah terbang bermil-mil jauhnya, Hiccup dan Astrid tidak sengaja menemukan air terjun besar. Mengingat kalau dunia tersembunyi berada di bawah air terjun besar di ujung dunia, mereka pun langsung turun hingga akhirnya menemukan tempat asing atau mungkin inilah dunia tersembunyi karena ada banyak naga hidup di sana. Di tempat itu, Hiccup dan Astrid juga melihat Toothless dan Light Fury terbang sebagai sepasang kekasih yang memimpin para naga yang lain. Melihat itu, Hiccup pun merasa bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena akhirnya mereka berhasil menemukan dunia tersembunyi, tapi sedih karena itu artinya dia akan segera berpisah dengan Toothless. Di saat Hiccup sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba naga berukuran besar mempergoki mereka dan langsung menyerang. Untunglah Toothless segera menyadari itu. Dia terbang menyelamatkan Astrid dan juga Hiccup lalu membawa mereka kembali ke tempat persembunyian sementara. Kembalinya Toothless kepada Hiccup seharusnya membuat pria itu senang, bukan? Tapi saat mereka sampai di pulau, Hiccup malah menyuruh Toothless untuk kembali ke dunia tersembunyi dan hidup bersama Light Fury di sana. Beberapa saat kemudian, Light Fury datang untuk menjemput Toothless. Dan di waktu yang sama, Ravnat tiba-tiba pulang. Ravnat pikir Grimmel adalah orang yang bodoh karena sudah membebaskannya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Ravnatlah yang belegu karena sudah membiarkan Grimmel mengikutinya lalu menangkap Toothless dan Light Fury di depan Hiccup. Seketika itu bangsa Viking dan para naganya datang untuk menolong Toothless dan juga Light Fury. Tapi karena Grimmel mengancam akan membunuh Light Fury, Toothless pun terpaksa menyuruh para naga untuk berhenti lalu masuk ke penjara kapal dan ikut pergi bersama pasukan Grimmel. Melihat Toothless dan naga yang lain mulai dimasukkan ke penjara, Hiccup hampir saja menyerah karena dia tidak tahu harus melakukan apa. Tapi berkat dukungan dari Astrid, Hiccup pun mampu menemukan kepercayaan dirinya lagi dan mengajak yang lain untuk terjun menggunakan pakaian bersayap buatannya dan merebut naga mereka kembali. Saat meluncur ke arah kapal, ternyata pendaratan Hiccup berhasil tepat ke arah Grimmel, Cok. Dan melihat hal tersebut, Toothless langsung menggunakan kesempatannya untuk mengendalikan naga lain hingga perang akhirnya terjadi. Pada pertarungan itu, Astrid dan kawan-kawan berhasil unggul. Tapi saat Hiccup akan menyelamatkan Toothless, Grimmel berhasil menyuntikkan obat biusnya kepada Light Fury hingga naga itu pun tak sadar mengikuti semua perintah Grimmel. Tidak ingin Light Fury celaka, Toothless dan Hiccup pun langsung mengejar Grimmel. Mereka berusaha menyerang pria itu tapi harus tetap berhati-hati agar Light Fury tidak terluka.
Lalu ketika Toothless berhasil mendahului Grimmel, Hiccup pun melompat ke arah Light Fury. Tapi sialnya di saat itu juga Grimmel melemparkan biusnya dan membuat Toothless terjatuh ke lautan. Merasa Toothless lebih penting, Hiccup menyuruh Light Fury untuk menyelamatkan Toothless dan membiarkan dirinya terjatuh bersama dengan Grimmel. Tapi saat naga putih itu sudah berhasil menyelamatkan Toothless, Hiccup melihat Light Fury langsung meluncur ke arahnya. Maka dari itu dia dengan cepat melepas kaki palsunya di mana Grimmel berpegangan dan membuat pria itu jatuh tepat saat Light Fury menangkapnya. Setelah keadaan kembali aman, mereka berkumpul untuk merayakan kemenangan. Dari sini, Hiccup juga sadar nih kalau naga tidak akan pernah aman di dunia manusia. Maka dari itu, Hiccup menyuruh Toothless dan naga yang lain untuk pergi ke dunia tersembunyi, tempat yang paling aman di mana para penjebak naga tidak mungkin bisa pergi ke sana. Melihat itu, orang-orang mulai melepas naga mereka masing-masing. Mereka berpelukan untuk mengucapkan salam perpisahan. Memang berat rasanya, tapi inilah keputusan terbaik untuk bangsa naga dan juga bangsa manusia. 3 bulan kemudian, Hiccup dan Astrid akhirnya memutuskan untuk menikah. Kini mereka bersama-sama memimpin desa Berg. Sampai beberapa tahun kemudian, setelah Hiccup dan Astrid memiliki 2 anak lalu berlayar melintasi laut di tepi dunia tersembunyi, Hiccup berhasil bertemu lagi dengan Toothless dan keluarganya. Awalnya Toothless sempat lupa dengan Hiccup, tapi setelah Hiccup menyentuhnya dengan sangat lembut, Toothless pun langsung mengingat Hiccup lalu mengajak mereka terbang bersama Light Fury dan keturunan mereka. Lalu film pun berakhir.